Perkenalkan saya Dina dengan NIM 2110385. Materi kali ini kita akan membahas Kode Etik Guru Indonesia. Capaian pembelajaran mata kuliah etika dan profesi keguruan pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menganalisis Kode Etik Guru Indonesia. Dengan demikian yang dimaksud dengan Kode Etik Guru Indonesia adalah pedoman, aturan-aturan, norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai guru profesional. Sejarah lahirnya Kode Etik Guru. Tahun 1928, di Yogyakarta, diselenggarakan Kongres Guru Nasional yang membahas tentang peran dan pendidikan guru. Ini merupakan awal pembicaraan tentang kodifikasi etika guru di Indonesia. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Organisasi ini dibentuk setelah Kongres Guru di Yogyakarta. PGRI menjadi platform utama untuk membahas dan merumuskan kode etik guru. FKIP IKIP Malang, 1971 sedi seminar pertama tentang etika jabatan guru diadakan di FKIP IKIP Malang. Seminar ini dihadiri oleh para tokoh pendidikan dan politik, termasuk Kepala Perwakilan Departemen P dan K Provinsi Jawa Timur. November 1973, Kongres PGRI ke-13 melakukan pengesahan Kode Etik Guru. Proses ini markah penting dalam sejarah kodifikasi etika profesi guru di Indonesia. Tahap penguraian yakni pada 1979, di Kongres PGRI E16, Kode Etik Guru direvisi dan diuraikan lagi untuk memastikan klaritas dan detailnya. Tahap penyempurnaan pada 1989, tahap penyempurnaan terakhir dilakukan di Kongres PGRI E16 Juli 1989, yang memastikan Kode Etik Guru sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan profesional sekolah. Beberapa tahun setelah disahkan, prinsip Kode Etik Guru sempat mengalami perubahan dan revisi untuk disempurnakan. Diketahui revisi terakhir terjadi pada tahun 2015 dan telah disahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Sejak tahun 1928 hingga revisi terakhir pada tahun 2008, Kode Etik Guru telah melewati proses panjang perumusan, pengesahan, dan penyempurnaan untuk menjadi pedoman yang kuat bagi para guru di Indonesia. Tujuan Kode Etik Guru Indonesia. 1. Menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan guru sebagai profesi yang mulia dan terhormat. 2. Menghindari campur tangan luar organisasi. Melalui kode etik, diharapkan dapat mencegah intervensi dari pihak-pihak di luar organisasi profesi dalam urusan etika internal. 3. Sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik berfungsi sebagai kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi keguruan, memastikan bahwa perilaku guru tetap etis dan profesional. 4. Mengoptimalkan pengembangan siswa. Kode etik ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan peserta didik, melalui hubungan guru yang efektif dan empatik. Sumpah Janji Guru Indonesia. 1. Pengabdian, mengabdikan diri untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik demi kepentingan kemanusiaan. 2. Martabat profesi, menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi yang terhormat. 3. Kompetensi, melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi jabatan. 4. Tanggung jawab, mengutamakan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara. 5. Nilai-nilai agama dan Pancasila, bertindak berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. 6. Hak asasi peserta didik, menghormati hak asasi peserta didik untuk berkembang secara optimal. 7. Peningkatan profesionalisme, berusaha meningkatkan profesionalisme dalam tugas. 8. Independensi pendidikan, melaksanakan tugas tanpa pengaruh dari luar pendidikan. 9. Penghormatan kepada guru, menghormati guru yang telah membimbingnya. 10. Kerjasama, menjalin kerjasama dengan rekan sejawat untuk meningkatkan profesionalitas. 11. Teladan, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 12. Kode etik, menghormati dan mengamalkan Kode Etik Guru Indonesia. Rumusan Kode Etik Guru Indonesia. Kewajiban Umum Pasal 1. 1. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Sumpah Janji Guru. 2. Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kewajiban guru terhadap peserta didik Pasal 2. 1. Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. 2. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik. 3. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 4. Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif. 5. Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik. 6. Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. 7. Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku. Kewajiban guru terhadap orang tua wali peserta didik pasal 3. 1. Menghormati hak orang tua wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik. 2. Membina hubungan kerjasama dengan orang tua wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan. 3. Menjaga hubungan profesional dengan orang tua wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kewajiban guru terhadap masyarakat pasal 4. 1. Menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. 2. Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. 3. Bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku. 4. Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. 5. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat, serta menjadi panutan bagi masyarakat. Kewajiban guru terhadap teman sejawat pasal 5. 1. Membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat, di dalam maupun di luar satuan pendidikan. 2. Saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan pengalaman, serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru. 3. Menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat. 4. Menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat. Kewajiban guru terhadap profesi pasal 6. 1. Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi. 2. Mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. 4. Dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji dan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tugas keprofesian. 5. Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan. Kewajiban guru terhadap organisasi profesi pasal 7. 1. Menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi. 2. Mengembangkan dan memajukan organisasi profesi. 3. Mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan pendidikan. 4. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi profesi. 5. Melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. Kewajiban guru terhadap pemerintah pasal 8. 1. Berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan. 3. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sanksi pelanggaran kode etik guru. Teguran lisan. Guru yang melanggar kode etik akan mendapatkan teguran lisan dari pimpinan atau organisasi profesi. Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan guru agar tidak mengulangi pelanggaran. Misalnya, ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas. Peringatan tertulis. Jika teguran lisan tidak diindahkan, guru dapat menerima peringatan tertulis. Peringatan ini akan menjadi catatan resmi dalam penilaian kinerja guru. Demosi. Guru dapat diturunkan jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran sedang, seperti perlakuan diskriminatif.
Pemberhentian sementara. Dalam kasus pelanggaran berat, guru dapat diberhentikan sementara dari tugas dan kewajibannya. Pemberhentian sementara ini dapat berdampak pada pemotongan gaji atau bahkan pemecatan. Pencopotan jabatan. Sebagai sanksi terakhir, guru yang melanggar kode etik secara serius dapat dicabut sertifikasi keguruannya, sehingga tidak lagi dapat mengajar. Pemecatan. Dalam kasus-kasus ekstrim, seperti tindakan kriminal yang terbukti di pengadilan, pemecatan dapat dilakukan. Terima kasih telah menyimak materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.